Shalom. Kali ini saya ingin berbicara mengenai ketuhanan dan keilahian Yesus. Saudara, semua manusia dari Adam sampai kepada kita saat ini, ketika meninggal dunia, maka tubuhnya dikubur, kemudian akan hancur dan menjadi satu dengan tanah kembali. Beberapa kelompok orang ada yang dikremasi atau dibakar menjadi abu dan akhirnya menyatu juga dengan tanah. Lalu roh manusia yang telah meninggal tersebut akan menuju kedua tempat, yaitu bagi orang benar yang telah dibenarkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus akan pergi ke Firdaus. Itu terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-22, yaitu satu tempat penantian sampai masuk ke dalam surga yang mulia. Sementara orang-orang berdosa yang menolak anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus akan pergi menuju alam maut. Tercatat di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-23. Yang di dalam bahasa Yunani itu disebut Hades. Dan bahasa Ibraninya adalah Sheol. Suatu tempat yang menjadi ruang tunggu sampai kepada penghakiman terakhir itu tiba. Tertulis di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Nah, sepanjang sejarah dunia hanya ada 2 orang manusia yang sampai pada saat ini belum pernah mengalami kematian tubuh fisiknya, oleh karena telah diangkat hidup-hidup oleh Allah. Yang pertama ialah Henokh, terdapat di dalam Kejadian pasal yang ke-5 ayat yang ke-24. Kemudian yang kedua adalah Elia yang naik ke surga menggunakan kereta berapi dengan kuda berapinya. Itu tertulis di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-11. Nah, tadi saya mengatakan terhadap kedua orang tersebut, yaitu bahwa mereka belum mengalami kematian. Perhatikan kata belum. Bukan tidak mengalami kematian. Karena Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 dengan jelas mengatakan manusia ditetapkan untuk mati secara fisik, termasuk Henokh dan Elia. Oleh sebab itu mereka pasti akan datang kembali ke dunia ini untuk mengalami kematian secara fisik. Kemudian Wahyu 11 ayat yang ketiga, firman Tuhan mengatakan, di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali nanti, Tuhan akan mengutus 2 orang saksinya untuk bernubuat sambil berkabung. Dan salah seorang daripada kedua orang tersebut telah dinubuatkan di dalam kitab Maleakhi pasal yang ke-4 ayat yang ke-5. Demikian bunyinya. Sesungguhnya Tuhan akan mengutus Nabi Elia menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Nah, ayat ini secara spesifik menyebutkan nama, yaitu Nabi Elia yang akan datang pada akhir zaman. Kemudian yang satu lagi, menurut penafsiran sebagian besar para ahli Alkitab, ia adalah Henokh, sesuai dengan yang tercantum di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 tadi, yaitu manusia
ditetapkan untuk mati secara fisik. Jadi, Henokh harus datang kembali ke dunia untuk dapat mati secara fisik. Dan kemudian tentunya ia akan dibangkitkan. Sama seperti setiap kita orang percaya. Nah, satu-satunya manusia sejati yang pernah mengalami kematian secara fisik, kemudian bangkit juga secara fisik, adalah Yesus Kristus. Karena Roh Yesus bersifat ilahi. Ia tidak akan pernah bisa mati. Ia kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Nah, untuk memahami atau mengerti ketuhanan dan keilahian Yesus, itu bukanlah sesuatu yang mudah. Kita tidak dapat hanya semata-mata mengandalkan akal tok. Bukan karena kekuatan dan kehebatan kita. Bukan karena kebaikan atau kebijaksanaan kita. Bukan karena kepintaran dan kecerdasan kita. Tetapi dibutuhkan anugerah pertolongan Roh Kudus sehingga pikiran kita dibukakan, diberikan pengertian untuk memahami hal-hal yang ilahi. Nah, hal ini terjadi pada para rasul dan murid-murid Yesus. Sekalipun mereka telah menyandang predikat sebagai rasul dan murid, namun pemahaman mereka terhadap guru mereka yang telah bersama-sama dengan mereka selama 3,5 tahun itu relatif kurang memadai, dangkal. Karena mereka belum memperoleh penerangan dan pencerahan dari Roh Kudus yang adalah Roh Allah itu sendiri. Nah, beberapa fakta Alkitab mengenai pengalaman kehidupan para rasul dan murid-murid Yesus adalah sebagai berikut. Yang pertama, Yudas Iskariot. Ia rela dan tega mengkhianati dan menyerahkan Yesus kepada imam-imam bangsa Yahudi hanya dengan imbalan 30 keping perak, dan kemudian membawa dan mengantarkan para serdadu Romawi untuk menangkap Yesus. Yang kedua, Simon Petrus. Sekalipun ia pernah mendapatkan ilham secara langsung dari Allah Bapa di surga untuk mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, terdapat di dalam Matius 16 ayat 16 dan 17. Namun pada saat menjelang Yesus Kristus disalibkan, ia telah menyangkal Yesus sampai 3 kali. Yang ketiga adalah Thomas yang disebut Didimus. Ketika Yesus bangkit dari kematian, ia bertemu dengan para murid-muridnya. Dan pada saat itu Thomas tidak berada bersama dengan Yesus. Dan kemudian para murid-muridnya memberitahukan kepada Thomas bahwa mereka telah melihat dan bertemu Yesus. Namun Thomas tidak percaya sebelum dia sendiri melihat luka pada tangan dan lambung Yesus. Tetapi kemudian setelah 8 hari, Yesus datang menjumpai Thomas dan menunjukkan luka pada tangan dan lambungnya, dan meminta kepada Thomas untuk mencucukkan jari tangannya pada luka akibat tusukan paku pada tangannya dan pada lambungnya akibat tikaman tombak. Nah, baru setelah itu Thomas percaya dan mengakui
ketuhanan dan keilahian Yesus dengan mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Tercatat di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Berikutnya adalah Filipus yang juga telah bersama-sama dengan Yesus dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, ketika itu Filipus berkata kepada Tuhan, "Tuhan, tunjukkan Bapa kepada kami." Nah, perkataan Tuhan yang diucapkan oleh Filipus sebenarnya itu menunjukkan pengakuannya akan ketuhanan Yesus. Namun, ia belum mengetahui mengenai keilahiannya. Dan Yesus menyampaikannya kepadanya dengan menjawab, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Sebab aku ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam aku. Dan aku dan Bapa satu." Tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat ke-8 sampai dengan 10 dan Yohanes 10 ayat yang ke-30. Dan yang terakhir, kedua orang murid Yesus yang sedang dalam perjalanan ke sebuah kampung yang namanya Emmaus. Salah seorang di antara keduanya bernama Kleopas. Sepanjang perjalanan mereka bercakap-cakap mengenai segala sesuatu yang telah terjadi, termasuk tentang seorang yang telah bangkit dari antara orang mati. Nah, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka dan berjalan bersama mereka. Akan tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Kemudian Yesus bertanya, "Apakah yang kalian sedang percakapkan sementara berjalan?" Kemudian mereka berhenti dengan murung. Lalu salah seorang yang bernama Kleopas menjawab, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada akhir-akhir belakangan ini?" Lalu Yesus menjawab dengan bertanya balik, "Apakah itu?" Dan mereka kemudian melanjutkan menjawab, yaitu mengenai apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Para imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menangkapnya untuk menghukum mati dengan cara menyalibkannya. Kemudian ia dikuburkan di sebuah kubur baru di dalam bukit batu milik salah seorang murid Yesus yang bernama Yusuf Arimatea. Nah, setelah 3 hari, perempuan-perempuan dari kalangan kami pagi-pagi buta pergi ke kubur dan tidak melihat mayatnya. Sedangkan malaikat-malaikat yang ada di situ mengatakan ia hidup. Kemudian beberapa teman kami pun pergi ke kubur tersebut dan mendapati memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi ia, Yesus, mereka tidak lihat. Kemudian Yesus menjawab, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi.
Nah, akhirnya mereka hampir sampai ke kampung yang mereka tuju. Dan Yesus berbuat seolah-olah hendak melanjutkan perjalanan. Tetapi mereka mendesak Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka karena hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Dan Yesus akhirnya ikut bersama dengan mereka. Ketika Yesus duduk makan, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, dan memberikannya kepada mereka. Dan saat itu mata mereka terbuka dan mereka mengenal Yesus. Akan tetapi Yesus segera lenyap, menghilang dari tengah-tengah mereka. Nah, demikianlah pengalaman para murid dan rasul Yesus yang dicatat di dalam Alkitab. Kemudian, pada saat Yesus masih berada di dalam dunia, ia pernah berkata di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-26. Demikian bunyinya. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nah, dalam ayat ini jelas bahwa Yesus sendirilah yang akan mengutus penghibur tersebut, yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus yang adalah Roh Allah itu sendiri yang datang dan keluar dari Bapa. Dan Roh Kudus itu akan bersaksi tentang Yesus kepada kita semua orang percaya. Kemudian di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat ke-13, demikian bunyinya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, Roh kebenaran, Roh Kudus itu telah dicurahkan untuk pertama kali 2000 tahun yang lalu pada hari Pentakosta. Dan dia ada di tengah-tengah kita. Kita tinggal menerimanya dengan iman dan sungguh-sungguh. Karena dialah yang akan mengajar kita. Dialah yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab. Betapa pentingnya Roh Kudus yang adalah Roh Allah itu sendiri. Ia memberi pengertian kepada kita mengenai siapakah Yesus itu sesungguhnya. Nah, lewat penerangan dan pencerahan yang dikaruniakan kepada kita oleh Roh Kudus, maka kita akan dapat memahami fakta-fakta kebenaran Alkitab mengenai ketuhanan dan keilahian Yesus Kristus sebagai berikut. Yang pertama, Yesus adalah firman Allah. Terdapat di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-1 dan ke-14. Bunyinya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia dalam diri Yesus. Yang kedua, Yesus lahir dari Roh Kudus. Terdapat di dalam Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-18. Bunyinya demikian. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, ayat ini mengatakan bahwa Yesus bukan lahir dari benih manusia, yaitu percampuran antara sel jantan, sperma, dan sel betina, yaitu ovum atau sel telur.
tetapi Yesus lahir dari benih ilahi, yaitu Roh Kudus, yang adalah Roh Allah itu sendiri. Yang ketiga, Yesus berasal dari atas. Terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-23. Demikian bunyinya. Lalu kata Yesus kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia, aku bukan dari dunia. Dan kemudian di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-47. Bunyinya demikian. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Itulah Adam. Manusia kedua berasal dari surga. Itu adalah Yesus. Berikutnya, Yesus tidak berdosa. Terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-46. Bunyinya demikian. Siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Dan 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-21 demikian bunyinya. Ia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saya ulangi. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat oleh Allah menjadi dosa, supaya di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Saya suka dengan terjemahan versi Cefuk, Contemporary English Version UK, United Kingdom. Demikian bunyinya. Christ never sinned, but God treated him a sinner, so that Christ could make us acceptable to God. Artinya, Kristus tidak pernah berdosa, tetapi Allah memperlakukan dia sebagai pendosa, agar supaya Kristus dapat membuat kita diterima oleh Allah. Yang kelima, Yesus mengampuni dosa, dan ia mengetahui pikiran orang yang ada di dalam hatinya. Terdapat di dalam Lukas pasal yang kelima ayat 20, 21, 22, dan 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Diceritakan bahwa Yesus mengampuni orang lumpuh. Dia mengatakan, dosamu telah diampuni. Dan pada saat itu ada bersama dengan mereka para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kemudian di dalam hatinya mereka berpikir, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah orang yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Dan Yesus mengetahui pikiran yang ada di dalam hati mereka dan berkata, apakah yang kamu pikirkan di dalam hatimu? Yesus melanjutkan, supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Yang keenam, perkataan Yesus kekal. Terdapat di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-35. Demikian bunyinya. Ini perkataan Yesus kepada mereka. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Berikutnya, barang siapa melihat Yesus, artinya ia melihat Allah.
terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-9. Bunyinya demikian. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Kemudian berikutnya, Yesus dan Allah satu. Yohanes 10 ayat yang ke-30. Aku dan Bapa satu, kata Yesus. Kemudian Yesus bangkit dari kematian. Terdapat di dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-9. Bunyinya, setelah Yesus bangkit, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Dan berikutnya lagi, Thomas yang disebut Didimus mengakui keilahian dan ketuhanan Yesus dengan berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku," kepada Yesus. Terdapat di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-28. Dan yang terakhir, Yesus sendiri menyatakan bahwa dirinya adalah Allah. Terdapat di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-7. Bunyinya demikian. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya. Dan ia akan menjadi anakku. Kesimpulannya, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Ia adalah Yahweh, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah yang terdapat di dalam Alkitab, yang kita kenal di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.